Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali di dalam Renungan 79. Kita akan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat apa yang Tuhan mau sampaikan, firman Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan mengucapkan terlebih dahulu, salam revival. Salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya salam ini terus menjadi doa dan apa yang kita ucapkan itu menjadi iman kita terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini saya memberikan tema lidah bercabang. Masih di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita melihat suatu pohon atau tanaman hias yang memiliki banyak cabang, itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, menyegarkan mata, enak dipandang dan menyukakan hati. Tetapi jika yang bercabang itu adalah lidah, apakah itu juga menyukakan hati? Di dalam renungan kita di minggu yang lalu, kita sudah membahas dan sama-sama belajar tentang perkataan orang yang berpengertian itu terdapat hikmat. Hari ini penulis Amsal kembali menegaskan kepada kita bahwa mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Minggu lalu kita sama-sama belajar tentang perkataan orang yang berpengertian. Itu terdapat hikmat. Hari ini adalah mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Orang benar di sini berbicara tentang orang yang adil, orang yang melakukan kebenaran, orang yang seperti itu firman Tuhan katakan perkataannya adalah perkataan atau ucapan hikmat. Perkataan bijaksana sama dengan orang yang berpengertian, terdapat hikmat mengeluarkan perkataan hikmat, perkataan bijaksana yang diucapkan tepat pada waktunya, perkataan yang baik dan membangun. Jadi kembali penulis Amsal menegaskan kepada setiap kehidupan kita, orang yang berpengertian, orang yang dikatakan orang benar, perkataannya, ucapannya itu adalah perkataan bijaksana, perkataan hikmat, di mana perkataan itu adalah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, perkataan yang baik dan dapat membangun. Di ayat yang ke-31 dalam Amsal pasal yang ke-10, di bagian yang kedua, di sana dikatakan tetapi lidah bercabang akan dikerat. Yang dimaksud lidah bercabang adalah perkataan yang tidak jujur, bohong, curang, dan menipu. Lidah bercabang, firman Tuhan katakan akan dikerat. Artinya akan dipotong atau ditebang. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika kita melihat suatu pohon atau tanaman hias yang memiliki banyak cabang yang indah-indah, itu menyukakan hati, itu menyegarkan mata, enak dipandang. Tetapi untuk pohon yang mungkin tidak menguntungkan, merugikan, itu akan dipotong, akan ditebang. Demikianlah orang yang dikatakan lidah bercabang, orang yang memiliki lidah bercabang akan dikerat, akan ditebang, akan dipotong. Seperti tanaman, seperti pohon yang tidak menguntungkan, yang justru merugikan bagi orang lain. Dapat kita simpulkan bahwa orang tidak menyukai lidah bercabang, perkataan yang tidak jujur, perkataan yang bohong, curang dan menipu, karena itu merugikan orang lain. Sebuah pohon, suatu pohon atau tanaman hias yang merugikan, yang tidak menguntungkan akan dipotong atau ditebang. Demikianlah orang yang memiliki
lidah bercabang akan dikerat, akan dipotong, akan ditebang. Orang tidak menyukai orang-orang yang memiliki perkataan bohong, perkataan yang tidak jujur, perkataan yang menipu. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang keempat, di sana dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah bercabang itu adalah perkataan yang tidak jujur, bohong, curang, dan menipu. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa lidah curang itu hanya dapat melukai hati. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-16, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jiwaku bersukaria. Orang akan bersuka cita, orang akan senang ketika mendengar suatu perkataan yang jujur. Bukan perkataan yang menipu, bukan perkataan yang bohong, curang. Jadi orang lebih menyukai perkataan-perkataan yang jujur, yang tidak curang, tidak menipu. Orang lebih menyukai perkataan yang demikian, bukan lidah yang bercabang, bukan perkataan yang tidak jujur, yang bohong, curang, menipu. Tidak hanya orang-orang di sekitar kita yang tidak menyukai, tetapi Tuhan juga tidak suka terhadap lidah bercabang. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kembali saya bacakan, orang yang dusta bibirnya, yang bohong, yang tidak jujur adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menyukai perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang tidak jujur, bohong. Tuhan tidak menyukai lidah bercabang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Mari ucapkanlah perkataan yang benar. Hari-hari ini di dalam kitab Amsal banyak sekali mencatat nasihat supaya kita sebagai orang-orang yang percaya dapat menjaga mulut kita, lidah kita, bibir kita, ucapan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-37, jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan kembali menasehatkan, jika iya, hendaklah katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Mari belajar untuk mengucapkan, memperkatakan apa yang benar, sesuai fakta, sesuai kebenaran. Jangan bercabang lidah. Jangan ada perkataan yang tidak jujur, bohong, curang, menipu. Mari Bapak Ibu Saudara, peliharalah mulut dan lidah kita, perkataan kita. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, siapa memelihara perkataannya, menjaga setiap kata yang keluar dari mulut bibirnya, dia adalah orang yang memelihara diri dari kesukaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua mau menjaga, memelihara setiap perkataan kita, supaya setiap kata yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang membangun, yang memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk menghafalkan ayat renungan kita hari ini. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan
boleh menguatkan setiap kehidupan kita, membekali setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya kita semua dapat diberkati. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu di chat WhatsApp 0813 2742 0088. Kiranya apa yang kita boleh bagikan, setiap kesaksian kita itu juga boleh menjadi berkat menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, menasihatkan kepada kami umat-umat-Mu untuk kami memelihara setiap perkataan kami, mulut kami, setiap kata yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan. Kami rindu itu adalah perkataan yang baik, yang membangun, yang dapat memberkati orang, terlebih boleh memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau memerintahkan kasih setiamu pada siang hari, dan pada malam hari biarlah kami, keluarga besar GPI Shaddai Magelang, menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.